Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kevin Irfan Purba. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari Akuntansi Keuangan Menengah 1, yaitu persediaan. Baik, kenapa kita penting mengontrol persediaan? Karena salah satu adalah persediaan adalah aset yang signifikan dan untuk kebanyakan perusahaan merupakan aset yang terbesar. Kemudian persediaan merupakan pusat aktivitas utama dari perusahaan dagang dan manufaktur. Kesalahan dalam menentukan biaya persediaan bisa menimbulkan kesalahan pada laporan keuangan nantinya. Kemudian persediaan harus dilindungi dari risiko eksternal, seperti kebakaran, pencurian, penipuan internal, bahkan oleh pegawai sendiri. Nah, persediaan itu dibagi menjadi 5. Ada klasifikasi persediaan, penentuan kualitas persediaan, pembiayaan persediaan, kesalahan persediaan dan penyajian, dan analisis laporan seperti yang tertera dalam slide tersebut. Nah, biar agak lebih jelas kita perbesar saja. Kemudian, klasifikasi persediaan itu ada menjadi 2, di perusahaan dagang dan perusahaan pemanufakturan. Di perusahaan dagang itu persediaan barang dagangan saja. Namun di pemanufakturan, dia dari bahan baku, barang dalam proses, dan produk jadi. Nah, terlepas dari klasifikasi, perusahaan melaporkan semua persediaan di bawah aktiva lancar pada laporan keuangan. Penentuan kuantitas atau banyaknya persediaan dilakukan dengan 2 alasan, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Nah, sistem perpetual itu mengecek ketepatan pencatatannya dan menentukan jumlah yang hilang. Apakah dia terbuang atau ada yang mengambil, atau ada karyawan yang mencuri, seperti itu. Nah, kalau periodik dia menentukan persediaan di tangan, harga pokok penjualan untuk periode yang berjalan, misalnya 1 periode gitu kan. Kemudian ada penentuan kuantitas persediaan, itu pengambilan persediaan fisik. Dia melibatkan perhitungan, penimbangan, dan pengukuran setiap jenis persediaan di tangan. Dilakukan saat usaha tutup, misalnya sudah selesai dilaksanakan kegiatan usaha, baru dia dihitung ulang. Atau bisa juga pada akhir periode akuntansi. Apakah itu periode bulanan, mingguan mungkin, tapi jarang. Biasanya dia tahunan atau per bulanan. Kemudian ada barang dalam perjalanan. Nah, ada yang masih di jalan tuh kita beli, belum kita terima. Ada yang dijual tapi belum kita kirim. Nah, barang dalam perjalanan harus dimasukkan ke dalam persediaan perusahaan yang memiliki hak legal, legal title atas barang. Ditentukan berdasarkan syarat penjualan. Ada beberapa jenis tuh. Ada FOB shipping point, ada FOB destination. Nah, di FOB shipping point, kepemilikan barang berganti ke pembeli saat bagian pengiriman menerima barang dari penjual. Misalnya saya penjual, Anda pembeli, dia itu berganti kepemilikannya pada saat Anda menerima barang yang saya kirim. Jadi pas saat di perjalanan itu belum berganti, tapi kalau saat Anda sudah terima, baru dia berganti. Nah, berbanding terbalik dengan destination. Kepemilikan barang tetap di penjual sampai dengan pembeli menerima barang. Seperti itu maksudnya ya. Kemudian ada kontrol internal terhadap persediaan. Bagaimana cara mengontrol persediaan? Nah, dia ada 3 aspek penting, yaitu laporan penerimaan barang, pesanan pembelian, dan fakturnya. Jadi kalau kita ada pemesan, kita akan kirim faktur. Kalau setuju juga, kita kasih laporan penerimaan barangnya. Kalau ditantangani, kembali ke kita, baru sudah sah dia. Nah, ada beberapa kesalahan pembuatan persediaan, yaitu dia mempengaruhi laporan laba rugi. Kesalahan persediaan mempengaruhi penghitungan harga pokok penjualan dan laba bersih. Nah, ilustrasinya seperti ini. Beginning inventory ditambahi cost of goods purchased, dikurang ending inventory sama dengan cost of goods sold. Saat kesalahan persediaan, misalnya persediaan awal terlalu rendah, HPP terlalu rendah. Nah, laba bersih yang terlalu tinggi jadinya. Karena begini selanjutnya, kalau persediaan awal kita terlalu tinggi, HPP-nya pasti tetap tinggi tuh. Nah, laba bersih jadi rendah. Karena kalau dia HPP-nya sudah tinggi, penjualannya itu misalnya di sini, laba bersih kita kan jadi sedikit nih. Tapi kalau misalnya persediaan terlalu rendah, harganya di sini, wah, jadi terlalu tinggi laba bersihnya dari yang sebenarnya. Demikian juga persediaan akhir terlalu rendah, maka laba bersih terlalu rendah. Persediaan akhir terlalu tinggi, maka laba bersih terlalu tinggi. Dia saling berkaitan. Apa pengaruh di laporan laba dan rugi? Kesalahan persediaan mempengaruhi penghitungan harga pokok penjualan dan laba bersih dalam 2 periode. Kesalahan pada persediaan akhir periode berjalan akan memiliki pengaruh yang berlawanan pada laba bersih periode akuntansi berikutnya. Selama 2 tahun, laba bersih benar karena kesalahan yang saling mengimbangi. Persediaan akhir tergantung pada keakuratan penentuan dan penilaian persediaan secara keseluruhan. Nah, ada lagi nih pengaruh laporan posisi keuangan. Begini inventory tambah cost of goods sold. Nah, saat kesalahan persediaan akhir terlalu tinggi, aset kita nanti terlalu tinggi. Karena kan persediaan itu di aset dia.
Kemudian kewajiban tidak terpengaruh, ekuitas yang terlalu tinggi. Karena sekarang kan kita memiliki aset yang sangat tinggi. Nah, kalau persediaan itu kita buat terlalu rendah, aset kita yang jadi rendah. Ekuitas kita termasuk jadi rendah juga. Penyajiannya, laporan posisi keuangan presiden diklasifikasikan sebagai aset lancar, seperti saya bilang tadi. Persediaan itu dia aset. Nah, di laporan laba rugi, persediaan itu mempengaruhi harga pokok penjualan. Karena HPP itu kan nanti dia berbanding, nanti dia ke COGS ya, Cost of Goods Sold. Nah, itu dia mempengaruhi persediaan. Jadi saat COGS, kita kita keluarkan, berarti persediaan berkurang. Ada kemungkinan yang diungkapkan. Klasifikasi persediaan penting, atau basis akuntansi, harga pokok atau biaya terendah, metode biaya juga ada metodenya. Nah, asumsi arus biaya persediaan. Ada namanya FIFO, first in, first out. Barang yang pertama kali dibeli, demikian juga barang yang pertama kali dijual. Arus biaya merupakan arus biaya yang masuk terlebih dahulu, sehingga biaya yang tercatat pada akun persediaan adalah biaya yang belakangan masuk. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya. Ada masuk tuh, ada masuk 5 kali. Ada yang dengan harga $1.000, $2.200, 3.600, 5.200. Nah, pertama kita jual. Yang pertama kali kita jual tuh yang pertama kali masuk tuh dari yang pertama dari 1.000. Hitungnya dari itu. Jadi seakan-akan kita menjual barang harga 1.000 dulu, kemudian kita menjual barang harga 2.200. Nah, sisanya itulah barang kita tinggal harganya 5.800. Itu dengan metode first in first out. Ada namanya LIFO, first in first out. Barang yang dijual, barang yang dibeli. Barang yang pertama jual adalah barang yang terakhir kali kita beli. Nah, harus biaya yang masuk belakangan. Sehingga biaya yang tercatat pada akun persediaan adalah biaya yang terlebih dahulu masuk. Jadi barang yang kita jual adalah barang yang kita beli. Misalnya kita beli 500, ada contohnya di sini. Nah, misalnya kita membeli 1.000 dengan harga 1.000, 2.200, 1.800, 1.800, dan 5.200. Terus kita menjual. Nah, yang dijual pertama itu yang terakhir kali kita beli. Barangnya ini 5.200 sama 1.800. Persediaan akhir kita justru nanti yang pertama kali kita beli. Seperti itu. Ada namanya average cost. Barang yang dibeli dan barang yang dijual itu harganya rata-rata. Harus biaya yang merupakan rata-rata biaya yang terjadi selama kurun waktu kita membeli. Contohnya seperti ini. Um, kita membeli totalnya jadi $12.000, ada 1.000 unit kita beli, nah dibagi rata lah dia. Jadi saat sisa yang 450 unit dikali $12, yang terjual misalnya berapa di sini ada sekitar 5.400, 6.600 dolar itu yang terjual. Dia dirata-ratakan. Kita lihat bersama-sama. Nah, ini ada contoh soal. Ada data biaya persediaan untuk ilustrasi. uh, atau nama itemnya 127B. Oke, di 1 Januari dia persediaannya sudah 10 unit dengan harga $20. Nah, di biaya ini dia $20 10 unit. Di penjualan kita jual $30 dengan 7 unit. Tanggal 10 kita beli lagi 8 unit dengan harga 21. Tanggal 22 kita jual lagi 4 unit dengan harga 31. Tanggal 28 kita beli lagi, kita jual 2 unit dengan harga 32. Di tanggal 30 kita beli 10 unit dengan harga 22. Bagaimana penulisannya? Nah, ini kita lihat bersama-sama. Nah, ini adalah perpetual FIFO. FIFO, first in, first out. Di sini kan kita lihat di tanggal 1 Januari saldo persediaan kita tuh di angka 10 dengan biaya 20 tadi, seperti di atas ini 20, terus harganya 200 karena dikali ya. Tanggal Januari 4, kita lihat bersama-sama penjualan itu 7 kali 30. Nah, kita letakkannya di sini. Penjualan 7 dikali 20. Sesuai ini yang HPP-nya, oke? Sisanya itu di angka 3, 20, 60. Nah, tanggal 10 kita beli lagi 8 harga 21. Kita beli 8 harga 21, jadi saldo persediaan nambah dia. Kan tinggal 3 nih sisa. 3 sisa, 20, 60. Ada 8 lagi, dikali 21, 168. Di tanggal 22, dijual 4, 31. Nah, kan 4 tanggal 22. Yang harga 20 modal kita kan tinggal 3. Ini di sini dia. Nah, kan ada 4 dia beli. Berarti satu lagi menggunakan harga yang 21. Maka saldo nanti kita tinggal 7 dari 8 karena dipakai di sini 1 tinggal 7. Demikian juga tanggal 28 kita menjual lagi 2, di tanggal 30 kita beli. Nah, dengan harga 22 jadi berbeda di sana. Di sini 5, sisa 5, di sini 10 tambahan yang dari sini. Nah, kalau dari LIFO dia berbeda lagi. Pertama kan kita beli nih 10, 20 persediaan awal.
Nah, kita jual 7, 20, 140, masih normal di sini. Yang berbeda itu nanti ada di tanggal 22. Lihat, kalau di sini tanggal 10, ini kan eh, yang dijual kan 3 harga 20, satu harga 21 kan. Tapi kalau di LIFO, nah dia 4 itu angka 21 karena last in. Yang terakhir kita beli itu yang harga 21. Jadi yang berkurang persediaannya di harga 21. Itu kira-kira perbedaan antara Vivo dan LIFO. Contoh soalnya seperti itu. Nah, di tanggal 28 kan dia jual dua lagi. Tetap yang diambil itu bukan yang harga 20, tapi yang harga 21. Karena itu yang terakhir kali kita beli. Berkurang lagi dia. Tanggal 30 masuk lagi dengan harga 22. Jadi seandainya setelah tanggal 30 Januari dengan metode perpetual LIFO ada yang membeli 11 barang itu kayak mana? Nah, yang dijual itu adalah 10 yang harga 22 ini, kemudian satu di harga 21. Jadi harga 30 memang seakan-akan dia belum dijual karena dia barang yang terakhir kita masuk itu yang kita keluarkan. Nah, ini dia periodik Vivo-nya, gambaran secara periodiknya untuk lebih mudahnya mungkin. Kita lihat bersama-sama ya. Nah, ini yang untuk LIFO secara periodiknya. Ada lagi namanya itu biaya rata-rata. Nah, 209, 300 unit, angka 10. Totalnya kan 1000 unit ini kita beli. Tapi harganya gimana? Apakah pakai pertama masuk yang 9, habis itu 10, 11, atau yang terakhir dulu yang kita jual? Tidak. Kalau dengan biaya rata-rata, dia digabungkan. Harganya nih, digabungkan jadi 10.400, itu yang dibagi 1000. Jadi walaupun kita beli ada yang harga $9, 10, 11, $11, kita rata-ratakan yaitu 10.400 dibagi 1000. Jadi harga rata-ratanya adalah $10,4. Ini dia dengan biaya rata-rata. Jadi HPP-nya itu langsung kayak gini. 10 per 40. Oke. Oke. Nah, ini adalah gambarannya penyajiannya nanti di persediaan barang pada neraca. Baik. Mengestimasi persediaan dengan metode retail. Ada untuk mengestimasi persediaan kita. Salah satu dengan metode retail. Didasarkan pada hubungan antara biaya barang tersedia untuk dijual dan harga retail. Harga retail dari semua barang dagangan harus diakumulasi dan ditotal. Persediaan pada retail dihitung pada harga retail barang yang tersedia untuk dijual dikurangi penjualan bersih pada retail. Rasio dihitung dengan membagi biaya dengan harga retail. Persediaan barang pada harga retail dikali rasio biaya sama dengan jumlah persediaan yang diestimasi. Nah, ini adalah estimasinya. Misalnya persediaan barang pada 1 Januari itu 19.400. Tapi secara retail kita jual dengan harga 36.000. Nah, di Januari bersih itu pembelian itu kita beli lagi barang 42.600. Oke, kalau kita rata-ratakan di retail itu akan dijual dengan $64.000. Nah, barang yang tersedia untuk dijual berarti totalnya $62.000. Tapi kalau kita jual jadi 100.000, misalnya modalnya itu 62.000, penjualan itu 100.000. Jadi ada rasio biaya. Rasio biaya adalah 60 biaya per retail, sekitar 62%. Nah, tahap satu adalah menentukan rasio biaya. Inilah caranya, 60% setelah kita temukan. Tahap dua, kita tentukan persediaan akhir pada retail. Nah, persediaan penjualan itu ada ternyata dapat info lagi di sini. Setelah 100.000, 70.000. Oke, jadi pada tanggal 31 Januari, pada akhir bulan, ternyata persediaan kita tinggal 30.000. Barang yang ready to sell, yang akan kita jual tuh 30.000 total nanti. Nah, di sini untuk menghitung cost-nya itu kira-kira dikali saja dengan yang 62% tadi. Jadi persediaannya itu sekitar 18.600. Itu tahap terakhir. Hitung persediaan yang diestimasi pada biaya. Jadi kita review lagi. Pertama kita ambil dulu cari rasionya, yaitu biaya per berapa harga retail. Setelah dapat, baru kita lihat persediaan barang terakhir, menurut harga retail tinggal berapa. Nah, di sini karena ada keterangan penjualan 70.000, berarti kan tinggal 30.000 tuh. Kita kali 30.000 dikali 62% sama dengan 18.600. Nah, ini adalah pembiayaan persediaan, laporan keuangan, dan pengaruh pada pajaknya. Nah, berhubung saya, ini saya coba jelaskan apa sih pengaruh FIFO dan average cost khususnya pada pembiayaan persediaan. Kalau dengan FIFO, seperti yang bilang tadi, dia ending inventory-nya biasanya bakalan lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena secara umum harga itu kan selalu bakalan naik kebanyakan. Nah, jadi kalau first in first out berarti kan yang kita habiskan itu kan barang yang murah dulu, yang paling murah gitu kan, yang paling awal kita beli. Nah,
Kalau barang yang kita jual itu barang yang paling murah, berarti yang sisa ending inventory kita kan yang mahal tuh. Makanya dia lebih besar pasti daripada fresh. Kalau fresh kan dirata-ratakan tuh. Dirata-ratakan semua. Jadi waktu kita ada yang di harga $8, ada yang harga $12, dia dirata-ratakan nanti. Makanya tiba-tiba ada yang lagi naik atau karena COVID atau apa $14, nanti dia mengecil lagi. Karena dia dirata-ratakan. Berefek pada net income. Nah, ini yang sudah saya dimerahin. Net income itu pendapatan bersih. Jadi, kalau kita dengan metode FIFO, pendapatan bersih kita bakalan naik. Kenapa bakalan naik? Karena ending inventory kita makin besar. Oke, makin besar persediaan kita, berarti dari sini kan berarti kan cost of goods sold kan makin kecil. Jadi yang keluar barang itu seakan-akan masih yang kecil-kecil. Dan income kita banyak karena aset kita banyak gitu. Kalau average cost dia lebih real secara hitung-hitungan merat dirata-ratakan. Nah, ini pengaruh pada pajaknya. Jika FIFO, persediaan dan laba bersih lebih besar. Persediaan dan laba bersih lebih besar. Persediaan dan laba bersih lebih besar, pajak lebih tinggi. Karena dikali tarif kan. Bilang tarifnya flat misalnya 22%, pasti lebih besar yang metode FIFO daripada average cost. Nah, kalau average cost, pajak penghasilan yang lebih rendah. Karena net income-nya dia lebih rendah, maka pajaknya lebih rendah. Nah, pengaruh pada keuntungan utama metode FIFO dalam periode inflasi, HPP yang dialokasikan ke persediaan akhir akan mendekati harga pokok saat ini. Dia lebih mendekati harga real time karena barang-barang yang lama yang kita anggap pertama kali kita beli itu sudah kita akui di penjualan. Jadi dia lebih real time, lebih dekat. Nah, kelemahan metode biaya rata-rata adalah bahwa dalam periode inflasi, ini dalam periode inflasi ya, HPP yang dialokasikan pada persediaan akhir kemungkinan kurang dibebankan dari harga pokok. Jadi seakan-akan kita masih, kalau rata-rata ya, kita membebankan mungkin sekitar 11. Padahal kita beli itu dari angka 9 sampai sekarang udah angka 15. Kita bebankan itu di rata-rata angka 11. Jadi dia kurang real time. Padahal sekarang harganya 15, kita bebankan 11 dikali berapa jumlah yang produk yang kita keluarkan. Seperti itu. Ada lagi penggunaan metode arus biaya secara konsisten. Ini maksudnya adalah gini. Metode yang kita gunakan harus secara konsisten. Jangan tiba-tiba nanti kita LIFO, tengah-tengah kita FIFO. Lebih baik itu bergantinya pada setelah habis tahun berjalan. Misalnya kita buat bulan Januari pakai ini, ya udah. Tapi lebih bagus lagi kalau setahun, biar laporan keuangan itu lebih jelas. Jadi laporan keuangan misal tahun 2020, dia menggunakan FIFO. 2021 setelah dilihat-lihat, oh kita ganti, kita jadi memakai metode average cost gitu. Nah, meskipun konsistensi diutamakan, dapat mengubah metode, tapi ada jangka waktu yang lebih baik lah gitu. Kesalahannya biasanya tuh kesalahan menghitung dan atau harganya. Misalnya kita pakai Vivo, tapi kita siap, ternyata ada barang yang dibeli pada lebih awal belum kita kurangkan. Kita langsung ke selanjutnya. Padahal kita pakai metode Vivo, harusnya kan nggak boleh kayak gitu. Nah, atau pengakuan transfer legalitas barang dalam perjalanan itu semestinya. Kita misalnya pakai FOB destination, tapi kita akui pas kita baru kirim. Kan nggak boleh, harusnya pasti sudah diterima dulu, baru kita akuin. Persediaannya berkurang. Ada juga kesalahan yang mempengaruhi laporan laba dan rugi, laporan keuangan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini adalah summary-nya. Kenapa kita pelajari persediaan? Ini adalah kesimpulannya ya. Kontrol internal terhadap persediaan, kesalahan pencatatan itu dapat menyebabkan pada laporan keuangan. Terus sistem pencatatan itu ada dua, perpetual dan periodik. Ada metode itu ada tiga. Ada FIFO, first in first out, LIFO, last in first out, average cost. Kemudian ada penilaian persediaan pada biaya atau harga pasar mana yang lebih kecil gitu. Mana yang lebih baik digunakan. Atau ada lagi metode estimasi. Jadi estimasi ini sebenarnya dia digunakan untuk kalau kita nggak perlu melihat catatannya itu catatan jurnal kecil untuk persediaan, kita langsung bayangkan, oh yang jual sekian, persediaan barang tinggal ada sekian, berarti dikali dengan metode retail atau metode laba kotor dapat angkanya. Oh kita sekitar sekian lagi di dalam apa modal kita seperti itu. Dan hasil perputaran persediaan dan jumlah harga. Sekian dulu dari saya materi tentang persediaan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat membantu. Selamat siang.